Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan iman Islam kita sampai menghembuskan nafas terakhir kita masih hidup dalam iman dan Islam. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, yang mana kita berharap salawat kita bisa menjadikan syafaat bagi kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu masalah yang akan selalu kita hadapi dalam kehidupan ini sampai kita mempertahankannya sampai ke kematian, yaitu godaan setan, yang mana setan sendiri bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia dengan segala cara, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala kata setan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Setan akan menghalangi kita, menggoda kita, di mana shiratal mustaqim, di jalan yang lurus. Jadi yang mengerikannya itu dia akan menggoda kita di jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Bagaimana dia menggoda? Kummala'atiyannahum, kami akan mendatangi mereka, kata syaitan, min baini aydihim, di depan, wa min khalfihim, di belakang, wa an aymanihim, di kanan, wa an syama'ilihim, di kiri. Usahanya serius. Depan, belakang, kiri, kanan. Hasilnya wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau, kata setan, berbicara kepada Allah, tidak akan menemukan kecuali sedikit sekali dari mereka yang bersyukur kepada Allah. Ini memang serius. Jadi kita akan lihat bagaimana setan menggoda manusia, dan yang menarik dalam qasas Qur'ani, cerita-cerita Quran, bahwa iblis adalah jin yang paling saleh yang ada di muka bumi, diangkat ke surga. Akan tetapi ketika penciptaan Adam masih menyisakan rasa sombong, akhirnya diusir dari surga, dan ini sumpah. Jadi iblis nggak mati-mati, namun keturunannya nggak ada yang mati, namun iblis sampai sekarang nggak mati. Nah, ini kerjaannya bersumpah kepada Allah. Ini yang sumpah iblis akan menggoda manusia depan, belakang, kiri, dan kanan. Tapi kata ulama bahwa iblis menyisakan kebodohan, yaitu apa? Menghalangi manusia hanya depan, belakang, kiri, dan kanan, tapi di atas tidak disisakan, sehingga memungkinkan kita menghindari godaan syaitan, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mengerikan di sini hasilnya sedikit sekali manusia yang bisa bersyukur. Ini ada contoh Rasulullah SAW. Beliau idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Rasulullah berlindung dari syaitan ketika masuk masjid. Kenapa? Salah satu jalan lurus adalah ke masjid. Jadi kalau jalannya nggak benar, jalannya ya syaitan nggak perlu disibuk-sibuk di sini. Ya, sibuk itu di mana? Di jalan yang lurus. Oleh karena menarik hadis ini, di dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza dakhala masjid, kalau masuk masjid, qala a'udzu billah, berlindung dari Allah al-azim, maha agung, wa biwajhil karim, wa sultanil qadim, dari apa? Minasyaitonir rajim.
merasa masuk masjid mungkin sudah aman dari syaitan, justru di situ godaan. Nanti akan kita lihat bagaimana cara membalasnya. Tahapan godaan syaitan ada 3. Pertama, sebelum beriman digoda. Banyak yang berhasil. Godaan syaitan banyak berhasil di tahapan ini. Setelah beriman digoda. Ketika beramal soleh digoda. Bahkan dalam sirah sejengkal lagi masuk surga pun digoda. Nah, ini udah subhanallah. Jadi sebelum beriman digoda, ketika beriman digoda, ketika beramal digoda. Nanti kalau sudah beramal soleh nggak berhasil ditungguinnya sampai nafas terakhir. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, salah satu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz mengatakan alangkah baiknya membaca Al-Quran bagi orang yang sedang katakanlah sekarang kenapa? Khawatir ketika menghadapi sakit yang begitu keras, kemudian datang syaitan sehingga menawarkan solusi melepaskan sakitnya, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan ini seperti yang dialami oleh seorang hamba Allah yang soleh, yaitu Barsisoh ini di akhir hayatnya, padahal dia ini ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya ketika akan dihukum mati ditawarkan oleh syaitan untuk melepaskan dia dari hukuman mati. Kemudian ketika dia menyembah syaitan, pedang sudah menyambar kepalanya, akhirnya mati dalam keadaan menyembah syaitan. Saja kan, maka subhanallah, kenapa beberapa di antara kita menganjurkan saudara ada orang sakit baca Quran? Kenapa? Khawatir syaitan menawarkan solusi, akhirnya kufur. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat tahapan-tahapan itu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan syaitan. Pertama, godaan sebelum hidup ini ada ayat wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu rasula sabila ya wailata laitani lam yattakhidh fulana. Ubay bin Khalaf, ada seorang kafir bernama Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini ketika melihat orang mukmin dengan orang kafir di masyarakat Quraisy waktu itu berseteru terus, dia menginginkan ada sedikit perdamaian. Kemudian Ubay bin Khalaf mengundang Rasulullah makan. Setelah Rasulullah diajak makan, Rasulullah ingin menjebak Ubay bin Khalaf supaya masuk Islam. Bagaimana dengan menjebak? Orang Arab itu paling marah kalau makanannya tidak dimakan. Ketika mau makan malam, Rasul mengatakan, saya bersumpah tidak akan makan makanan ini kecuali kamu masuk Islam. Akhirnya Ubay bin Khalaf mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah makan. Namun temannya bernama Uqbah bin Abi Mu'in marah, kemudian mengatakan, wahai Ubay bin Khalaf, kamu bukan teman saya. Kalau kamu mau tetap jadi teman saya, meludah di wajah Muhammad. Akhirnya dia bingung apakah memilih Rasulullah atau memilih Uqbah bin Abi Mu'in. Namun dalam ayat ini diriwayatkan bahwa Ubay bin Khalaf setelah masuk Islam berat dengan pertemanannya dengan seorang kafir, akhirnya keluar lagi dari Islam, kemudian meludah di wajah Rasulullah untuk mewujudkan bahwa dia tidak beriman. Maka dalam ayat ini disatakan pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani taqattu ma'a rasul sabila, dia menyesal kenapa tidak terus beriman. Ya laitani ya wailata, menyesal, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa saya menjadikan Ubay Uqbah bin Abi Mu'in sebagai teman? Laqad adallani an dzikri. Jadi menyesal kenapa dia menjadi lebih berat ke temannya daripada Rasul. Bagaimana syaitan sudah masuk Islam pun digoda lagi supaya keluar. Jadi ketika belum ada yang lebih ini lagi, Hayy bin Akhtab. Hayy bin Akhtab ini punya anak bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyahnya dinikahi Rasulullah, bapaknya kepala Yahudi
yang memerangi sampai dia meninggal tetap memerangi Rasulullah. Kenapa? Yang menarik, Hayy bin Akhtab ini orang Syria, jadi di daerah Syam sana, di antara Syria dan Palestina. Dia hijrah ke Madinah karena dia tahu dalam Taurat ada nabi yang akan pindah ke tempat, yang akan hijrah ke tempat yang bernama Yathrib. Jadi sebelum ada nabi yang pindah, dia duluan pindah. Kenapa? Dia berharap dia jadi nabi. Jadi ketika ahli Yathrib itu berperang dengan orang Yaman, dia bilang, kalian yang berperang di sini, ini tempat nanti nabi akan hijrah ke sini, dia harus perang. Akhirnya orang Yaman dan orang Yathrib berhenti berperang. Hayy bin Akhtab diam di daerah bernama Yathrib yang sekarang di Madinah. Namun ketika Rasulullah hijrah, Hayy bin Akhtab penasaran, apa benar yang hijrah ini nabi atau bukan. Dia mengutus adiknya untuk melihat bukti kenabian di dalam diri Rasulullah. Adiknya pulang membawa kabar apa? Seluruh berita tentang ciri nabi, tanda-tanda nabi yang akan diutus, semuanya ada dalam diri Muhammad. Bahkan cap kenabiannya ada di punggungnya. Kemudian apa? Hayy ditanya, apa yang akan kau lakukan, Hayy bin Akhtab? Dia mengatakan, sejak hari ini saya akan memerangi Muhammad. Jadi subhanallah, dia tahu betul bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, tapi seluruh tanda yang ada dalam Taurat, bahkan mereka lebih hafal tanda kenabian tersebut daripada anak mereka. Akan tetapi setan dengan kuat menggodanya, jangan mau. Kenapa? Harusnya ente jadi nabi, jangan mau. Akhirnya Hayy bin Akhtab selama sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir. Tapi yang menarik, cerita ini, riwayat ini diketahui oleh Rasulullah dari Sofia binti Huyai. Sofia ini ketika perang Khaybar ditangkap, kemudian jadi tawanan. Kata sahabat Rasulullah, ini bagian tawanan bagianmu. Rasulullah memerdekakannya. Kemudian Sofia masuk Islam, dan Sofia ditanya, kenapa mau masuk Islam? Saya tahu engkau nabi. Bagaimana ceritanya? Sejak engkau hijrah, bapakku sudah bilang engkau nabi, cuma dia tidak mau beriman. Ngaku, tapi tidak mau beriman. Jadi kadang-kadang subhanallah, bukan masalah hak dan batil, masalahnya mau tidak dengan yang hak. Jadi Hayy bin Akhtab akhirnya dalam perang dalam Bani Quraisyah, pembersihan Bani Quraisyah, ikut yang termasuk yang dibunuh oleh Rasulullah di Bani Quraisyah. Padahal diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi Hayy bin Akhtab tahu benar siapa Muhammad, tahu benar SAW siapa Rasulullah, tapi dia tidak mau beriman. Kenapa? Setan serius menggoda manusia. Ini juga yang menarik, ada dalam Sahih Bukhari, Heraklius Kaisar Romawi bersama seperti yang dialami oleh Hayy bin Akhtab. Digoda oleh setan jangan sampai masuk Islam. Bagaimana? Dalam Sahih Bukhari disebutkan Heraklius ini atau Kaisar Romawi ini datang ke Palestina karena dia bermimpi akan bahwa kerajaannya akan dikalahkan oleh bangsa yang dihitam. Dari Romawi dia datang ke Palestina untuk menghabisi Yahudi. Kenapa? Karena waktu itu yang dihitam hanya Yahudi. Namun ketika itu semua orang ditangkap di situ. Salah seorang orang Arab dari Mekah ketangkap. Pas mau dibunuh, kalian dari mana? Kami dari Mekah. Kalian bukan Yahudi, bukan. Terus kalian dihitan, kami juga dihitan. Akhirnya dia bingung. Berapa orang kalian datang? Kayak semua orang dikumpulkan, dan Kaisar Romawi ini tahu betul bahwa dia dalam Injil disebutkan ada nabi yang akan diutus. Akhirnya singkat kata, orang Arab yang ada di Palestina dan orang kafir waktu itu, Abu Sofyan dan saudara teman-temannya, ditanya tentang kenabian Rasulullah. Semua yang disebutkan oleh Abu Sofyan yang masih kafir waktu itu, semuanya sesuai dengan yang disebutkan dalam Injil. Dan dia bersumpah, kalau saya nanti
sudah diutus Rasul, maka saya akan rindu ketemu Rasul tersebut dan saya akan cuci kakinya sebagai bentuk dia beriman kepada Rasul tersebut. Namun ketika sahabat Rasulullah membawa surat dari Rasulullah ke Kaisar Romawi, Dihyatul Kalb, seorang sahabat datang ke Palestina, kemudian membawa surat tersebut kepada Kaisar Romawi, dia beriman. Kemudian Kaisar Romawi memberitahu kepada siapa? Kepada kepala pendeta yang bernama Sofatir. Sofatir beriman. Kemudian untuk mengimankan bangsanya, Kaisar Romawi mengumpulkan pendeta-pendeta yang ada di Palestina waktu itu, dan dia mengumumkan keislamannya. Namun para pendeta merasa berat dengan keislaman Kaisar Romawi. Akhirnya Kaisar Romawi melihat ini gelagat tidak baik. Akhirnya dia mengatakan, sebetulnya saya tidak beriman, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, tapi saya hanya menguji kepada kalian. Akhirnya Kaisar Romawi keluar lagi, tidak mau beriman. Kenapa? Khawatir kerajaannya hilang. Subhanallah, Sofatir dibunuh. Kenapa? Karena dia tetap beriman. Kalau kepala pendeta Romawi ketahuan masuk Islam, bagaimana? Akhirnya demi kerajaannya Kaisar Romawi Heraklius tidak jadi beriman. Dan ini ada dalam Sahih Bukhari. Godaan setan menggoda manusia sebelum mereka beriman. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana ketika beriman? Ini riwayatnya ada dua. Yang pertama, setelah kaum Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat dengan mata sendiri bagaimana Fir'aun dan pasukannya digulung ombak, bagaimana laut terbelah, bagaimana pasukan Fir'aun digulung ombak, kakinya masih basah dengan air laut, tapi mereka meminta kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk membuat benda yang bisa mereka sembah. Subhanallah, Musa marah sekali. Bukankah baru saja kalian dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, melihat mukjizat, tapi setelah selesai keluar merasa tenang. Akhirnya wahai Nabi Musa, kami ingin ada benda yang disembah. Akhirnya Samiri membuat anak sapi dari emas yang kemudian mereka sembah. Lupa bahwa di sana ada Allah, tapi nggak puas, ingin ada benda di hadapannya. Setan berhasil menggodanya akhirnya. Dan ini pernah juga terulang riwayatnya ketika Rasulullah SAW ada namanya Syajaratul Anwar. Jadi antara Mekah dan Taif itu ada pohon besar sekali. Orang-orang Arab menjadikannya Tuhan. Bagaimana mensucikannya? Sehingga setiap kabilah membuat pita ditulis kabilah-kabilah tersebut sebagai bentuk penyembahan terhadap pohon. Ketika pasukan kaum mukminin sudah menang melawan Mekah, melawan Quraisy, Mekah sudah ditaklukkan, perang melawan Thaqif dan Hawazin menang dalam perang Hunain. Kemudian mereka bergerak menuju Taif karena Bani Malik belum menyerah. Akhirnya ketika bergerak dari Mekah ke Taif, apa yang terjadi? Sahabat melihat pohon begitu besar dan ada pita yang bertulisan kabilah-kabilah. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ini aja, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwar." Tolong jadikan bagi kami sesembahan yang ditandai dengan tali pita sebagaimana mereka punya. Jadi Rasulullah ada kemenangan mereka alami lewat pohon yang begitu besar. Dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ingin ada sesuatu yang terlihat yang bisa disembah." Rasulullah marah sekali. Kenapa? Rasulullah masih hidup. Ya, lihat mirip seperti yang diucapkan Bani Israel meminta kepada Musa ingin punya sesembahan. Subhanallah, selevel sahabat digoda oleh syaitan, hampir saja mereka kembali ke dalam kemusyrikan. Kenapa? Rasanya lebih nyaman mungkin kalau yang disembah itu kelihatan. Akhirnya pohon yang besar tadi, subhanallah, kata Rasulullah,
hal yang mirip sekali dengan namanya kaumnya Musa alaihissalam yang meminta benda yang yang bisa ada kayak itu. Kalaulah para sahabat digoda, kalaulah kaum Bani Israel digoda, padahal mereka baru saja melihat bukti keagungan Allah, bicara subhanallah, sangat mungkin digoda oleh syaitan. Jadi maka Allah, nah godaan ketika kita beramal, jadi yang penting itu bukan beramal soleh, maaf, beramal soleh penting, ada yang lebih penting, istiqomah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kul hadhihi sabili ad'u, kalimat ad'u itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti sekarang dan kemudian terus beristiqomah. Kalau yang ini, alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan bersaksi dan mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tapi tsumastaqamu. Maka seorang Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, ada kalimatnya itu, wa alhiqni bis-sholihin, Allahumma tawaffani muslimah, ya Allah matikan saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkan saya bersama orang-orang soleh. Namun yang menarik, seorang Nabi meminta agar tetap meninggal dalam keadaan muslim. Apa artinya? Godaan setan di tengah perjalanan setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, masih ada kesempatan setan untuk menggoda kita. Maka ketika Rabbuna Allah kita ucapkan, lebih yang penting setelah itu adalah sumas taqom, istiqomah sampai akhir. Mungkin di antara kita merasa sudah nyaman, beramal soleh. Tapi lihat hadis ini panjang, Sahih Bukhari. Namun ringkasnya, satu hari ketika dalam peperangan ada seorang yang beriman lewat. Kata malaikat Jibril, orang ini gak akan masuk surga. Kemudian di hari selanjutnya Rasulullah mendengar sahabat syahid, fulan syahid, si fulan syahid. Ketika Rasulullah melihat kaget, Jibril apa salah? Kenapa? Karena yang dibilang syahid oleh para sahabat itu, yang tadi sebelumnya Jibril mengatakan dia tidak akan masuk surga. Rasulullah bertanya dalam hatinya, kenapa Jibril bilang tidak masuk surga, tapi secara zahir dia ini meninggal dalam medan perang. Yang meninggal dalam medan perang adalah syahid, dan sahabat semua bilang syahid. Rasulullah diam. Kemudian ada seorang sahabat, Rasulullah, tadi malam saya bersama dia. Ketika itu dia bilang, orang ini kena luka parah, tapi dia tidak sabar dengan lukanya, dia ngambil besi dan bunuh diri. Kemudian Rasulullah, Allahu Akbar. Kenapa? Ternyata berita Jibril bilang, namun yang dinilai bagi kita adalah seorang sahabat ikut perang bersama Rasulullah, sejengkal lagi masuk surga. Kalau dia menahan sakitnya itu sampai pagi saja surga. Tapi dia tidak tahan, kemudian ngambil besi, bunuh diri, dan syaitan menggoda manusia sampai pun sejengkal lagi mau masuk surga digodanya. Akhirnya Rasulullah, ya Allah Akbar, ternyata benar berita yang dibawa Jibril dan mengatakan innallaha la yu'ayyidu hadzal din bil rajul fajir. Kadang Allah menguatkan agama ini dengan orang yang fajir. Nah, di sini yang paling lagi adalah betapa syaitan itu rajin banget nungguin manusia. Nanti nungguin, ini lemahnya, ini orangnya kuat sakit, dia gagah berani kemana-mana. Tapi kalau terkena merasakan sedikit sakit, dia nggak sabar, digoda, akhirnya ambil dan dia bunuh. Subhanallah. Kadang kalau melihat seperti ini berarti hubungan kita dengan Allah harus lebih ketat. Sahabat yang hidup zaman Rasulullah tidak mungkin tidak jadi disebut sahabat. Kenapa? Karena
meninggal dalam keadaan tidak mukmin, yaitu bunuh diri. Berarti rahimahullah, kalau ini lebih mengerikan. Saya tidak berharap nanti hasilnya adalah kalau begitu ngapain ya, akan digoda. Hasilnya nanti adalah kita lebih serius dalam hal memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah lewat di sebuah masjid Nabawi, Rasulullah melihat 3 orang sedang duduk baca Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan salah satu di antara kalian tidak gigi gerahamnya segede gunung Uhud di neraka. 3 orang. Ini ngapain? Baca Quran. Di mana? Masjid Nabawi. Mereka 3 orang ini bersama. Nahar al-Rahal al-Unfuah. Kemudian yang kedua Abu Hurairah. Yang ketiga Hayyan bin Furat bin Hayyan. Jadi 3 orang. Satu Rahal bin Unfuah, atau disebut juga Nahar Rahal. Yang kedua Abu Hurairah. Yang ketiga Furat bin Hayyan. Yang heran itu kalau lagi pegang kartu di pinggir jalan, nyekek botol, salah satu kalian masuk neraka, wajar. Tapi ini di mana? Masjid Nabawi sedang baca Quran. Salah satu di antara kalian gigi gerahamnya segede gunung Uhud, di mana? Di neraka. Yang sakit siapa? Abu Hurairah. Bingung nih. Waduh, ini gimana? Jangan-jangan saya kata Abu Hurairah. Furat bin Hayyan meninggal dalam keadaan Islam. Dia seorang Ansor. Abu Hurairah tambah bingung. Kenapa tinggal 2? Siapa di antara 2 ini yang akan neraka? Antara Nahar al-Rahal dengan satu lagi Furat bin Hayyan. Nahar al-Rahal ini sholatnya hebat, serta aja hebat. Abu Hurairah yang nangis. Allah, kalau itu saya yang neraka. Singkat cerita, Nahar al-Rahal ini seorang pemuda dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu tempat seorang mengaku nabi, yaitu Musailimah. Akhirnya Rasulullah memanggil Nahar, kau sudah selesai belajar Islam di Madinah. Gurunya itu Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam pertama dalam sholat tarawih. Sini sudah berangkat ke Bani Hanifah, kau ajari Bani Hanifah Islam. Sampai Rasulullah pun mengutusnya jadi dai ke Bani Hanifah. Apa yang terjadi ketika Nahar al-Rahal ke Bani Hanifah? Ini ujiannya. Ketemu Musailimah al-Kadzdzab. Kata Musailimah, wahai Nahar, kalau engkau mau mengatakan aku nabi setelah Muhammad, nanti kamu saya jadikan sebagai menteri, itu wazir. Akhirnya ketika Bani Hanifah bertanya kepada Nahar, wahai Nahar, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dia mengatakan, Muhammad bilang Musailimah itu nabi setelah Muhammad. Akhirnya hasil dakwahnya Nahar al-Rahal apa? 50.000 Bani Hanifah kembali ke dalam kekufuran. Siapa? Ngajinya di Masjid Nabawi, gurunya Ubay bin Ka'ab, masjidnya Masjid Nabawi. Di zaman Rasulullah, kalau kita hitung, kita ini lebih jelek semua. Gurunya bukan Ubay bin Ka'ab, zamannya bukan zaman Nabi, masjidnya bukan Masjid Nabawi. Kalau dia sedang apa waktu Rasulullah mengatakan sedang baca Quran, tapi setan berhasil menggodanya. Yang menarik godaannya apa? Dikawali jadi menteri. Itu pun kalau saya jadi raja, kamu jadi menteri. Belum jadi menteri. Akhirnya Nahar al-Rahal tergoda, dan kata Rasulullah, gigi gerahamnya di gunung Uhud, di neraka seperti sebesar gunung Uhud. Subhanallah, orang-orang seperti itu bisa digoda. Dan dalam riwayat banyak sekali mantan orang soleh. Qarun yang ada dalam Quran itu mantan orang soleh. Jadi juga iblis, iya, jin tersoleh iblis, tapi jadi banyak sekali riwayat bagaimana orang-orang mantan orang.
Oleh karena itu yang bagi kita adalah bagaimana jangan sampai memisahkan sifat tidak baik sehingga sifat tersebut bisa digunakan syaitan untuk apa? Untuk menggoda kita dan menjauhkan kita dari surganya Allah. Mudah-mudahan Allah. Nah ini sahabat sadar tentang godaan syaitan ini dan mereka selalu takut jadi munafik. Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Ibadahnya Umar kita tahu. Yang diriwayatkan pipinya itu ada garis karena sering menangis. Dia terlewati air mata. Tapi satu hari Umar bin Khattab nanya kepada Hudzaifah bin Yamamah, wahai Hudzaifah, engkau punya catatan orang munafik. Di antara nama-nama orang munafik itu ada nggak nama saya? Umar bin Khattab khawatir namanya dicatat orang munafik oleh Rasulullah yang jadi Hudzaifah bin Yamamah itu tahu nama-nama orang munafik karena pernah menyertai Rasulullah ketika Rasulullah akan dibunuh oleh orang munafik. Ketika pulang dari perang Tabuk, Rasulullah menyebutkan ini fulan semua disebutkan. Yang dikhawatirkan oleh Umar apa? Jangan-jangan nama saya termasuk orang munafik. Coba kalau kita diumumkan, ini ada nama 20 orang munafik. Apa mungkin hasilnya kita merasa yakin pasti kita bukan dari nama-nama tersebut. Tapi Umar merasa khawatir jangan-jangan ada. Ini ada Bukhari menuliskan babu khauful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab bagaimana seorang muslim takut amal solehnya hancur dan dia tidak merasa, tidak menyadarinya. Bagaimana? Disebutkan di sini Ibnu Mulaikah disebutkan maaf Bapak-bapak, kepada yang memiliki mobil dengan plat B8948 0QC, mohon diharapkan ini karena ada mobil di depannya mau keluar. Plat dengan plat nomor B8948 OQC atau OQC. Ini di dalam Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Mulaikah ini seorang tabi'in. Beliau bertemu dengan 30 orang sahabat, 30-30-nya khawatir jadi orang munafik. Bagaimana kok sahabat takut? Kata Hasan al-Basri, mukmin hakiki ini dia Quran yang Hasan man khafahu illa mu'min. Yang takut jadi munafik, yang takut dari kemunafikan itu yang mukmin. Wala aminahu illa munafik, yang merasa tenang tidak jadi munafik, dia munafik. Ya, subhanallah saya. Ini Sahih Bukhari. Jadi sampai Hasan al-Basri, kenapa sahabat begitu takut? Memang khawatir sekali dalam kehidupannya tergoda sehingga menjadi munafik habis. Semuanya takut, semuanya khawatir. Ini masalah. Kadang kita ini merasa tenang. Coba kalau seandainya ini ucapan Hasan ini disebutkan tidak takut dengan kemunafikan kecuali orang mukmin dan tidak sama sekali tenang dengan dari sifat munafik kecuali orang munafik. Berarti kita diminta jangan pernah santai dalam hal menghadapi godaan. Kenapa? Serius man. Ini buktinya hasilnya itu hebat sekali. Orang-orang hebat yang bisa digoda manusia. Jadi kalau tadi kita mengukur dengan nahar ar-roha, subhanallah, jauh sekali. Tapi sekali lagi setan masih menyisakan jalan atas, maka ibadah melindungi kita dari syaitan. Ibadah seperti apa? Ibadah yang hanya mukhlis lillahi ta'ala tanpa ada permintaan lain. Jadi tadi orang tadi al-Syafi'i
Kenapa kita beribadah bersyukur? Coba bayangkan, kalau seandainya kita harus membayar seluruh nikmat yang Allah berikan dengan ibadah, dengan sujud kepada Allah, nggak cukup ibadah kita. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya kok ibadahnya sampai kakinya bengkak, alam akun abdan syakur, bukan tidakkah saya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Yaitu apa? Kalau kita mikir nikmat yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita dan kita bayar dengan ibadah kita nggak cukup, sama. Oleh karena itu subhanallah tidak ada yang masuk surga dengan amal ibadahnya kecuali dengan rahmat Allah, nggak cukup. Maka ibadah kita melindungi dari itu. Oleh karena itu ketika terasa ada godaan syaitan, imma yang zawannaka minasyaitani naz'un fasta'id billah. Kalau kita sudah merasa dan sadar ada godaan setan, cepat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu was-samiul alim. Kita berdoa. Tapi jangan sampai berdoa mulutnya, hatinya enggak mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi tetap contoh melihat sesuatu yang tidak halal dan kemudian mengagungkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi matanya masih terus melihat. A'udzu billahi enggak akan jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim baru selesai. Tapi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim masih aja dilihat atau ditutup, kebuka sedikit, a'udzu enggak akan. Jadi mulutnya selalu berlindung dari syaitan, hatinya pun ingin jauh dari maksiat. Ada satu doa yang hebat dari Rasulullah SAW, Allahumma habib ilaina iman, ya Allah hiasi dalam hati kami keimanan, wa zayyinhu fi qulubina wa karrih. Hasilnya iman yang ada dalam hati, tumbuh indah dalam hati adalah membenci kemaksiatan. Jadi kalau benci maksiat, ada maksiat pun akan dilakukan, benci. Sehebat apapun kesempatan maksiat di hadapan kita, kalau sudah benci, nggak akan lakukan. Coba ya, ada orang nggak suka main bola, nggak suka futsal, lapang besar di hadapan dia pun nggak akan dia turun. Padahal yang lain susah-susah nyari lapang bola, depan rumah pun nggak akan dia turun main bola. Kenapa? Ya nggak suka. Jadi kalau doa Rasul tadi benci terhadap maksiat, memang hasil keimanan yang baik adalah maksiat benci. Jangankan ada kesempatan, enggaknya. Bagaimana mau nyari ada kesempatan yang nggak dilakukan. Jadi membenci kemaksiatan. Kita membutuhkan ibadah. Oleh karena itu hasilnya jangan sampai merasa Allah ini nyuruh terus. Jam 4 nyuruh sholat, jam 12 nyuruh, jam 3:15 nyuruh, jam 6 nyuruh, jam 7 nyuruh. Bukan. Kalau ditanya tadi godaan syaitan begitu dahsyat. Jadi dalam Al-Quran itu ya taruh saya terus nungguin kapan ini orang lengah, tungguinnya kalau lengah langsung. Salah satu yang bisa menghindarkan adalah ibadah kita kepada. Jadi kalau ditanya dalam kondisi setan yang menggoda, yang butuh ibadah kita atau sih? Jadi ibadah itu kita yang butuh. Kita yang butuh. Kenapa? Pasti kalau tidak ibadah akan digoda oleh syaitan. Maka anjurannya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selalu taat kepada Allah dalam seluruh fase kehidupan kita, dalam seluruh waktu yang kita lalui dalam hal untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini saya sering menyebutkan hati apabila tidak diisi dengan Allah maka diisi syaitan. Bagaimana ilustrasinya? Bagaikan gelas apabila tidak diisi air maka akan diisi udara. Bagaimana ayatnya? Ini ayat ini mengatakan kalau tidak berzikir setan yang masuk, kalau tidak berzikir setan yang menjadi teman. Yang lebih repotnya, wa innahum layasuddunahum, setan menghalangi manusia dari jalan Allah, ansabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka merasa mereka mendapat orang-orang yang mendapat hidayah. Kan nggak merasa ini namanya. Digoda syaitan, amalnya hancur, dia nggak merasa. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu kita menghindari dari syaitan adalah zikir kita, ibadah kita, hubungan kuat kita dengan Allah, menghindarkan kita dari godaan syaitan yang begitu hebat dan begitu rajin.
Maka dalam ayat ini disebutkan kalau tidak diisi, kalau tidak zikir kepada Allah, hasilnya setan yang masuk. Maka tidak ada gelas yang kosong, yang ada gelas yang diisi air atau diisi udara. Tapi secara otomatis kalau tidak diisi udara air, otomatis diisi udara. Tidak ada hati yang kosong kecuali hati yang diisi Allah. Kalau tidak kita diisi dengan Allah, langsung setan yang masuk. Maka pertanyaannya, yang butuh ibadah kita siapa? Kita yang butuh ibadah. Dari satu sisi syukur kita, dari sisi lain menjaga kita dari syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali di baliknya adalah kebaikan buat manusia. Jadi kalau diisi terhalang dari godaan syaitan, janjinya surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Islam ibadah awal dari segalanya, bukan dari akhir segalanya. Karena kita dituntut bahwa hidup ini harus penuh ibadah, yaitu dengan selalu sibuk memikirkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa 24 jam dalam satu hari beribadah. Bagaimana? Selalu memikirkan kalau subuh apa sih perintah Allah di waktu subuh, sholat. Setelah azan apa perintah Allah, qobliyah. Setelah itu berjamaah. Setelah itu ada yang zikir. Setelah itu kita disuruh pagi-pagi, kita disuruh mencari rezeki. Setelah itu terus sibuknya kita dengan perintah Allah menjadikan kita terjaga dari. Jadi jangan ada hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian di luar konteks perintah Allah. Istri sibuk dengan perintah Allah, bagaimana arahan-arahan Allah tentang istri lakukan. Bagaimana arahan-arahan Allah tentang ibu lakukan, sehingga kita semuanya terjaga dari godaan. Jadi ibadah kita kepada Allah semuanya demi kepentingan manusia. Nah, ini mungkin yang lebih besar lagi, hanya dengan bergerak bersama gerakan dakwah hidup ini bernilai. Kenapa? Kemanapun kita berjalan ingin berdakwah. Karena prinsipnya dalam Islam itu tidak boleh hanya sekedar menjadi orang soleh, tapi harus punya kekuatan, punya daya untuk menjadikan orang lain soleh. Kalau hari ini kita masih sendiri berangkat ke masjid, besok tetangga kita bawa masjid itu. Jangan sampai teruskan kita doang gitu. Bisa jadi sombong, kenapa? Tetangganya nggak diajak, nanti orang itu nggak pernah ke masjid. Akhirnya dia mengatakan, nih saya rajin ke masjid, sombong, habis. Jadi hadirin Allah, kita merasakan betapa kuat godaan syaitan, dan memang Al-Quran meriwayatkan bahwa mengatakan bahwa syaitan sangat serius menggoda kita depan, belakang, kiri, kanan. Lakukan namun sirotokal mustaqim. Sebelum beriman digoda, setelah beriman digoda, setelah beramal digoda, mau meninggal menuju surga pun digoda, jangan sampai jadi masuk. Oleh karena itu rahimahumullah, para sahabat tadi disebutkan sangat takut dengan sifat munafik, khawatir amal soleh hancur dan mereka tidak. Ujian lagi, kadang-kadang kita setelah beribadah merasa nyaman dan merasa berjasa. Maka Al-Quran berwanti-wanti jangan pernah merasa berjasa ketika ibadah. Maka sifat yang tidak Allah sukai adalah al-mannu, yaitu merasa berjasa. Bagaimana? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai menghancurkan pahala sedekah kita karena al-mannu merasa berjasa, wal adha mengucapkan ucapan yang tidak baik terhadap yang menerima sedekah. Bagaimana? Ternyata kita bersedekah berpahala, kadang kita nggak sadar pahalanya kita yang ngancurin. Al-mannu merasa berjasa, mengeluarkan zakat merasa berjasa. Al-mannu wal adha, memberi tapi dia marah pada yang diberi. Maka sangat serius goda setan menggoda kita. Kalau begitu kita pun harus serius membuat benteng pertahanan untuk menghadapi godaan setan. Hanya satu, yaitu kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau disuruh subuh sholat dan berjamaah,
ada duha dibagi tiga, sholat subuh, sholat duha, sholat awabi, setelah qobliyah, ba'diyah, terus kita beribadah sampai tidur lagi. Kenapa? Setan nungguin terus. Dengan makna ibadah ikhlas kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mukhlisina. Mudah-mudahan ini membuat kita lebih semangat untuk menjaga diri dari godaan setan, karena ternyata setan memang sangat serius menggoda. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang pengen silakan, mudah-mudahan bisa. Ya, sebelum pertanyaan mungkin ada pengumuman dari Kevin Adit. Silakan Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hanya belum dia itu dulu bukan dari tema, di kompos tapi kali ini butuh penjelasan. Kami kan tanggal 18 kemarin, orang tua kami meninggal. Bapak saya dibawa di Ambarawa gitu ya. Ini tidak bisa, karena emang orang tua nggak mau ditemukan. Yang mau saya tanya gitu Pak. Saya itu di mimpi gitu ya. Ada satu malam itu bapak saya itu memberikan tangan saya itu. Kita mau apa? Mau tanya gitu ya. Belum itu apa? Itu tadi juga saya tadi bikin dari menjadi satu. Yang kami yang setengah 3 malam itu ada itu baru awal film pertama itu ya setengah 3 itu tadi malam baru ingat gitu ya, di ruang saya itu ada di menit baru luar biasa baru manusia itu sampai ke jalan turun baru di akhirnya boten karena kan berada sama gimana jadi aku gimana makanya saya mau tanya nih mimpi ya, mimpinya itu bapak saya itu kayak ada awan ibu lagu membawa, tapi dia kayak saya pun mengapai gitu. Saya nggak tahu itu apa. Saya nggak tahu itu tentang aroma itu. Artinya itu ya ada bau kendaraan itu ya. Itu saya minta perlindungan. Tadi saya dengar ya Ustaz, kalau kita berbeda masalah agama gitu ya dengan orang tua kita, kita hanya sebatas diminta berbuat baik kepada orang tua selama hidup. Jadi memang ada perselisihan pendapat antara di antara ulama, apakah orang tua Rasulullah di surga atau tidak. Namun ketika Rasulullah melalui satu perjalanan lewat di hadapan kuburan ibunya, dia berdoa. Dalam riwayat Allah tidak mengabulkan tentang doa bahwa orang tuanya juga bersurga. Siapa Rasulullah? Kita
nangis wajar, kita sedih wajar. Rasulullah pun sedih. Betapa Rasulullah sedih ketika Abu Thalib tidak beriman. Ini sama juga godaan syaitannya hebat sekali. Jadi ketika Abu Thalib setara, Rasulullah sudah, wahai pamanku, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti saya akan syafaat di hari kiamat. Ketika mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, datang Abu Jahal. Abu Thalib, kalau engkau mengucapkan masuk Islam, seluruh Arab akan menghinamu. Kemudian dia bilang, saya khawatir saya dihina orang Arab, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Sedih Rasulullah. Berjasa kepada beliau tapi tidak mau masuk Islam. Oleh karena itu wajar seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu wajar. Namun pelajaran bagi kita yang sudah masih hidup, kalau mau sedih sejak sekarang, kenapa? Kita selamatkan yang masih hidup dari ancaman api neraka. Jadi kalau sudah meninggal, ya gimana lah? Kadang kita semangat yang meninggal ini masuk surga kalau sudah meninggal, langsung baca Yasin, langsung baca. Memang dalam riwayat ada itu bermanfaat bagi yang meninggal. Namun alangkah baiknya kalau sebelum meninggal sudah tidak ajak untuk beramal soleh. Jadi amal soleh. Nah, kalau sudah meninggal memang selesai urusan kita. Kalau kita sedih, apalagi Rasulullah pun sedih. Nuh alaihissalam sedih anaknya sampai ya Allah, saya tahu yang namanya gak membangkang itu akan dikirim ke neraka. Itu anak saya, kata Nuh. Innahu laisa min ahli, itu bukan saudara keluargamu, sudah lupakan. Sedih Nabi itu bagaimana? Karena itu wajar kita sedih. Kemudian namun itu sudah terjadi dan urusan dia dengan Allah, dia ke ummatul ma'afalat lama kasalat lima kasalat, dia mendapatkan kebaikannya dan dia mendapatkan keburukannya, nanti di hadapan Allah akan dihisab. Namun bagi kita, namun dari kalau seandainya orang kita muslim mukmin, nah itu masih berfungsi. Kita kirim doa, kita berbuat baik karena waladun sholihun yad'ulah, itu bermanfaat bagi yang meninggal. Jadi bagi orang tua yang sudah meninggal dan dia beriman, itu kirimin doa, kirimin bacain apa saja nyampe. Bahkan dalam riwayat sebutkan orang tua di akhirat nanti ada yang kaget karena mendapatkan cahaya, mahkota dari cahaya. Siapa? Yang mana orang tua yang punya anak belajar Quran dan mengamalkannya, itu setelah meninggal argo pahala terjalan. Namun tadi kata Ustaz, memang kalau beda agama itu sudah masyiatullah, jangan kita Nabi pun. Kemudian dalam hal tadi kejadian aneh di rumah, jangan kita misalkan itu katakanlah godaan syaitan, jangan kita membuat hal yang juga akhirnya memanggil orang pintar atau apa, ya itu yang inginnya syaitan. Tapi kita bacakan Quran, paling tidak dalam surat Al-Baqarah mengusir setan yang ada di rumah. Jadi sifat setan itu kita berpikir dia kecil. Maka dalam Quran surat Al-Khannas, apa itu Khannas? Setiap kita berpikir dia mencium. Tapi setiap berpikir dia jadi gede. Dan sifat jin kita berani dia takut. Kita takut datang terus. Yaitu jin. Ya sebagai ilustrasi, anjing itu bisa mencium bau orang takut. Semakin takut dia uber sama dia. Tapi orang yang berani kabur dia. Sama, jin juga dia tahu orang merinding, takut, tidak tertib sama dia. Kalau dia santai, nggak takut apa-apa, nggak kabur tuh. Karena itu keimanan kita yang akan melawan godaan musuh. Jadi kalau sudah meninggal, sudah berakhir, kitanya jangan seperti kita serahkan kepada Allah. Ini Pak ya. Mudah-mudahan sekali lagi Rasulullah pun sedih, menangis Rasulullah. Itu saja. Kalau masalah takwil mimpinya itu apa Pak? Allah alam ya dalam hal ini. Tapi seandainya memang tadi meninggal tidak dalam keadaan mukmin, dalam Al-Quran qad tabayyana lahumul jahim, sudah jelas bahwa mereka ashabul jahim. Bahkan tabayyana. Kalau buat ibu masih hidup masih Katolik. kalau bisa kita berusaha keras untuk mendakwahi. Nah, ini
kekuatan kita, jangan sampai putus asa. Kenapa? Ah, dia nggak mau. Bukan dia nggak mau, kita ini kurang kuat keinginan. Jangan, ah udah biarin aja kita mau. Bukan, kita ini kurang kuat keinginan untuk mendakwahi. Dakwahi. Rasulullah sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu didakwahi. Walaupun tidak hasilnya tetap ingat dalam tahdiman ahbabta, kita tidak akan bisa memberi hidayah kepada yang kita cintai, tapi hidayah dari Allah. Jadi sekuat usaha kita, sekuat itu pula mudah-mudahan Allah membalas pahalanya. Mungkin tadi ada yang bilang. Satu lagi. Ulang. Dia mau tanya. Makhluk yang paling ditakuti sama setan adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai kalau Umar ada, karena kabur. Nah, amalan apa yang dipakai Umar ternyata kabur. Ya Allah, menarik pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan Umar sehingga setan kabur? Sebetulnya sama seperti Umar ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal. Kesimpulannya, ketika kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan baik, setan pun kabur. Tidak hanya Umar, Ahmad bin Hambal sama. Di satu hari Ahmad bin Hambal, ya Imam Ahmad, ada orang kesurupan. Kata Imam Ahmad, nih ambil bawa sendal saya. Ketika jin itu tahu itu sendalnya Ahmad bin Hambal, kabur. Tapi kemampuan seperti itu tidak dicari. Ibadah dengan baik kepada Allah, mukhlis lillahi ta'ala. Saya pernah ada teman orang Sulawesi, orang Makassar, dia pernah ditantang oleh dukun. Bahkan ada di antara mereka itu dukun yang bisa membuat pingsan satu gunung ruang. Berhadapan dengan dia nggak ada apa-apanya. Ternyata apa? Dia hanya disiplin sholat berjamaah, disiplin berzikir yang jauh ada dari Rasulullah, disiplin dalam hal ibadah kepada Allah. Ternyata para penyihir itu nggak bisa mengalahkan dia. Ada teman pulang dari Kairo, dia biasa membaca doa zikir pagi dan sore itu yang selalu disebut makfurat itu. Terus tiba-tiba ada orang datang minta maaf, minta diajak. Kenapa? Saya ini selama ini berusaha untuk mengirim kadang-kadang bahasanya keluh ya, atau santet, tapi kok nggak masuk-masuk. Hamba punya apa? Nggak tahu dia punya apa. Yang mikir-mikir ini pikir pagi dia itu, maka kekuatan kita berhubungan dengan Allah itu benteng kita dalam hal seperti ini. Maka setelah sholat ada ayat kursi. Apa fungsinya? Menjaga kita sampai sholat lagi. Setelah sholat ayat kursi. Kenapa di pagi hari kita baca juga? Kenapa di sore hari balik? Semuanya melindungi kita. Jadi ada juga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau kita mengatakan bismillah, tidak ada yang membuat bahaya di langit dan bumi kalau kita bilang bismillah. Kan hebat sekali ya. Jadi jangan sampai kita lengah lepas dengan hubungan dengan Allah. Maka sekali lagi, ibadah kita yang disiplin bersama dengan Allah melindungi kita. Maka ada buku kecil Hisnul Muslim, itu memang menjaga kita dari godaan-godaan seperti itu. Diserang nggak bisa, digoda nggak bisa, kita ada benteng kecil ya, Hisnul, doa-doa maksur dari Rasul. Namun yang tidak boleh kita beribadah, nanti saya ingin buka jasa musik jin. Nah, ini awal berarti tak ikhlas lagi sama Allah. Saya sering berkelakar Rasulullah satu hari di perang Badar, tidak perang Uhud.
Ada sahabat pedang ini, matanya itu gantung begitu, lepas dari. Kata sahabat, sini saya potong supaya jangan kayak begitu, nggak biar. Saya ingin Rasulullah melihat ini mata, supaya nanti di hari kiamat bersaksi saya itu perang dengan Rasulullah. Ketika kata Rasulullah, kenapa? Sahabat pedang diambil, dibalikin, dia bingung, kok sembuh? Terus dia sampai dia lupa, yang sakit itu yang kiri yang kanan. Sembuh. Namun nggak pernah Rasulullah buka di rumahnya pengobatan alternatif. Berarti ibadah mukhlis lillahi ta'ala, jangan ada yang lain. Itu yang paling. Maka kita yakin manfaat, madarat,